warga negara itu punya hak dipilih dengan maupun memilih ya. Jadi setiap warga negara silakan saja, itu hak masing-masing. Tentu itu hak pribadi setiap warga ya. Saya sebagai wakil gubernur tidak ingin ya mencampuri ya. Saya sebagai kader Partai Gerindra tentu saya mendukung Pak Prabowo Subianto. Pertama, dengan simulasi 30 nama, memang Prabowo konsisten di angka paling mayoritas 17%. Sementara di bawahnya ada Sandi 9, kemudian Ganjar itu 8, kemudian Anies itu 7. 7, 8, 9, Anies, Ganjar, dan Sandi. Dalam membaca basis data ini tidak bisa diklaim siapa yang paling unggul, karena masih dalam margin of error. Jika pemilu presiden dilaksanakan pada hari ini, maka dari pertanyaan terbuka yang paling tinggi tetap masih 2 nama, yaitu Jokowi dan Prabowo. Yang ketiganya adalah Anies Baswedan. Kalau ada Pak Jokowi, calon presiden yang paling kuat masih Pak Jokowi. Kalau tidak ada Pak Jokowi, paling tinggi Prabowo. Nah, setelah Prabowo itu adalah Anies Baswedan. Survei-survei yang kita baca di berbagai media. Contoh ya, median 9-17 November, Pak Prabowo itu unggul di 29%. Lalu lebih jauh lagi, tanggal 8-14 November, Pak Prabowo di Litbang Sinpo itu unggul 36%. Intinya apa? Intinya ini masukan bagi kita ya, untuk bagian dari evaluasi ya, karena kita memahami ya, Pak Prabowo kan kalau di istilah balap mobil ini kan salip-salipan ya. Saya ambil istilah balap mobil ya. Mas Anies itu kan sudah gigi 4, kayak besok mau pemilu, sudah keliling Indonesia. Nah, Pak Prabowo itu analoginya baru mau manasin mobil. Karena apa? Karena memang beliau fokus bekerja menuntaskan amanah yang diberikan oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Kami berdarah-darah besarkan Anies, ternyata dia tikung ketum kami. Politisi Partai Gerindra Rosiade mengungkapkan bahwa banyak kader Partai Gerindra yang merasa kecewa dengan Anies Baswedan karena merasa Anies telah menikung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Andre dalam acara Catatan Demokrasi TV One. Andre mulanya menyampaikan bahwa Anies Baswedan bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta berkat jasa Prabowo Subianto dan seluruh kader Partai Gerindra. Namun pada saat kini, Anies tengah diusung sebagai capres yang berpotensi menjadi rival Prabowo. Kader Gerindra dilarang untuk mencaci Anies. Anies mengatakan Prabowo sebagai Ketua Umum mengingatkan agar pemilu 2024 dijadikan pemilu yang riang dan gembira. Prabowo juga berharap seluruh kader Gerindra bisa mendorong calon yang maju untuk menyampaikan program-program. Menurut Andre, Anies tidak memiliki etika karena sama sekali tak menemui Prabowo sebelum memutuskan untuk maju dalam Pilpres 2024. Padahal menurut Andre, Anies bisa jadi Gubernur DKI karena jasa dari Prabowo Subianto. Namun kata Andre, Prabowo memiliki jiwa besar mengetahui sikap Anies yang secara tiba-tiba maju berkampanye sebagai bakal capres tanpa menemui Prabowo. Andre mengatakan, kader Gerindra sangat kecewa bahkan Anies tak berbicara terlebih dahulu ke Prabowo sebelum memutuskan maju dalam pencapresan 2024. Namun apa yang dikatakan Andre disanggah narasumber lain yang hadir dalam acara tersebut, yakni politisi PKS Mardhani Alisera. Menurut Mardhani, Anies diusung dan bukan Anies yang menyatakan diri ingin maju. Ketika disinggung apakah Gerindra sakit hati dengan Anies, Andre menepis anggapan itu. Dia mengatakan kader Gerindra hanya sebatas kecewa dengan Anies. Namun meski kecewa dengan Anies, Gerindra menegaskan tak pernah melakukan upaya pencegalan. Wacana rujuk PKS Gerindra, Demokrat bicara nasib Anies sebagai capres. Partai Demokrat buka suara perihal dukungan koalisi perubahan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, usai muncul isu dan peluang Partai Gerindra dan PKS rujuk pada pemilu 2024. Koalisi perubahan terdiri dari 3 partai, yakni Demokrat, PKS, dan Nasdem. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengatakan Demokrat tak ikut campur terkait peluang rujuk PKS Gerindra. Namun ia memastikan nama Anies masih masuk dalam kriteria calon presiden yang berpotensi besar diusung koalisi perubahan pada kontestasi politik 2024.
Herzaki mengatakan Anies memiliki kriteria yang sesuai khususnya dengan Partai Demokrat. Adapun keputusan resmi pengusungan nama Anies sebagai Capres 2024 masih disesuaikan dengan mekanisme internal partai. Ia meminta publik bersabar dalam menunggu. Adapun saat ditanya perihal pendapat Demokrat apabila PKS dan Gerindra rujuk pada pemilu 2024, Herzaki menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak dari kedua partai tersebut. Demokrat tak ingin mengintervensi. Namun Herzaki memastikan Demokrat saat ini masih menjalin hubungan baik dengan Nasdem dan PKS. Ia juga mengklaim 3 partai dalam koalisi perubahan ini semakin solid dan memiliki komunikasi yang lebih mendalam. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon yang berharap partainya bisa kembali menjalin koalisi bersama PKS di Pilpres 2024 mendatang. Fadly juga menegaskan komunikasi politik saat ini masih berjalan dinamis. Semua kemungkinan masih bisa tetap terjadi hingga menit akhir pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU. Merespons hal itu, Presiden PKS Ahmad Saiku membuka peluang rujuk dengan Gerindra di kontestasi politik 2024. Ia menilai memang benar bahwa dinamika politik terus berkembang. Kendati demikian, Ahmad mengaku hingga saat ini partainya belum ada komunikasi lebih dengan Gerindra. Justru ia tidak mengetahui persis apa sinyal yang diberikan Fadly ihwal potensi koalisi dengan Gerindra. Golkar dan PKB dinilai paling pantas usung Ganjar di Pilpres 2024. Lembaga survei Carta Politika merilis hasil survei terkait partai yang pantas mengusung Ganjar Pranowo jika PDIP tidak mencalonkannya sebagai capres pada Pilpres 2024. Hasilnya, Golkar dan PKB menjadi 2 partai yang dinilai paling layak mengusung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, pihaknya melakukan survei dengan melibatkan 398 responden yang merupakan pemilih Ganjar. Pertanyaan yang diajukan yakni jika tidak dicalonkan oleh PDIP sebagai calon presiden, sebaiknya Ganjar Pranowo maju sebagai capres melalui dukungan partai. Selanjutnya, Yunarto membeberkan sebanyak 19,1% responden yang menyatakan memilih Ganjar Pranowo memilih PKB. Kemudian diikuti oleh Gerindra sebesar 12,8%, Nasdem 7,8%, PPP 3,5%, PAN 2,5%, PSI 2%, Perindo 1,5%, dan PKS 0,8%. Responden yang tidak jawab atau tidak tahu berjumlah 27,1%. Dalam survei dengan melibatkan 200 responden yang merupakan pemilih PDIP, Ganjar memperlihatkan hanya ada 54,5% yang menyatakan tetap memilih PDIP jika Ganjar tidak dicalonkan PDIP sebagai capres. Sebanyak 31% responden memilih PDIP dan Ganjar Pranowo menyatakan tidak akan memilih PDIP jika Ganjar Pranowo tidak dicalonkan oleh PDIP. Sementara itu, responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 14,5%. Di sisi lain, sebanyak 87,5% responden pemilih PDIP dan Ganjar mengatakan tetap memilih Ganjar Pranowo meskipun tidak dicalonkan oleh PDIP. Berdasarkan survei terbaru, elektabilitas PDIP saat ini berada di angka 21,7%. Kemudian diikuti oleh Gerindra sebesar 14,5%, Golkar 9,8%, PKB 8,5%, Demokrat 7,3%, PKS 6,9%, Nasdem 6%, PAN 4%, PPP 3,6%, dan PPP 3,6%.